Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat bertemu kembali. Sahabat cinta Alkitab, kita akan belajar kitab ke-25, yaitu kitab Yehezkiel. Penulis Nabi Yehezkiel adalah penulis kitab ini. Yehezkiel 1 ayat 3, ia satu angkatan dengan Nabi Yeremia maupun Daniel. Tanggal penulisan kitab Yehezkiel kemungkinan dituliskan dalam kurun waktu antara 593 sampai 565 sebelum Masehi, ketika bangsa Israel dalam masa pembuangan. Tujuan penulisan: Yehezkiel melayani generasinya yang hidup berdosa dan tanpa harapan. Melalui nubuatnya ia berusaha membawa mereka ke dalam pertobatan dan menyatakan kepastian mengenai masa depan. Ia mengajarkan bahwa Allah berkarya melalui manusia dan manusia utusannya. Kedua, meskipun telah dikalahkan dan sedang bergumul, umat Allah harus tetap mengakui kedaulatannya. Ketiga, firman Allah tidak pernah gagal. Keempat, Allah berada di semua tempat dan dapat disembah di mana saja. Kelima, manusia harus mentaati Allah jika mereka berharap menerima berkat. Dan yang keenam, kerajaan Allah akan datang. Ayat kunci Yehezkiel 2 ayat 3 sampai ke 6. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka, dan engkau anak manusia janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Yehezkiel 18 ayat yang keempat. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yehezkiel 28, 12 sampai 14. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yasis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas, disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu bercahaya-cahaya. Yehezkiel 33:11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Yehezkiel 48 ayat 35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Rangkuman. Bagaimana menangani dunia yang telah hancur? Yehezkiel ditentukan untuk memulai pelayanannya sebagai imam pada umur 30. Ia dibuang dari tanah airnya dan dijadikan tawanan di kerajaan Babel pada umur 25. Selama 5 tahun ia bergumul. Pada umur 30 tahun, sebuah penglihatan Allah di tengah kemuliaannya mendatangi Yeremia di Babel. Ia menjadi tahu bahwa Allah tidak terbatas. Bukan hanya ada ketika ia berada di tanah airnya sendiri. Sebaliknya, ia adalah Allah yang universal, yang memerintah menguasai manusia dan bangsa. Di Babel, Allah mewahyukan firman-Nya kepada Yehezkiel. Semenjak itu ia pun mulai dibentuk. Ia semakin taat kepada firman Tuhan. Ia menyadari bahwa dirinya sendiri tidak bisa membantu bangsanya sendiri. Akan tetapi ia yakin bahwa firman Allah bisa mengatasi pergumulan mereka dan menyediakan kemenangan pada akhirnya. Yehezkiel menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsanya. Ia menggunakan seni lukis, tindakan simbolis, dan aktivitas yang tidak biasa untuk mendapatkan perhatian bangsanya. Ia memotong rambutnya dan kumisnya sebagai gambaran tentang hukuman Allah yang akan dicurahkan atas Yerusalem dan penduduknya. Kitab Yehezkiel dapat dibagi menjadi 4 bagian. Pasal 1-24 nubuat mengenai kehancuran Yerusalem.
Pasal 25-32 nubuat mengenai hukuman Allah bagi negara tetangga. Pasal 33 panggilan terakhir untuk pertobatan Israel. Pasal 34-48 nubuat mengenai pemulihan Israel di masa depan. Bayangan. Yeskil pasal 34 adalah pasal di mana Allah mengecam pemimpin Israel sebagai gembala palsu yang berdampak pada terlenanya umat Allah dalam dosa. Bukannya memelihara kawanan domba Israel, mereka memelihara dirinya sendiri. Mereka berkelimpahan makanan, berpakaian baik, dan dipelihara oleh rakyat yang seharusnya mereka pelihara. Sebagai perbandingan, Yesus adalah penggembala yang baik yang mengorbankan hidupnya bagi dombanya dan melindungi mereka dari serigala yang hendak melerai kawanan itu. Ayat 4 dari pasal 34 menggambarkan orang yang tidak dilayani penggembala itu sebagai mereka yang lemah, sakit, dan hilang. Yesus adalah tabib agung yang menyembuhkan luka rohani mereka. Melalui kematiannya di atas salib, ia mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Praktek. Kitab Yeskil mengajak kita untuk memiliki relasi yang segar dan hidup dengan Allah Abraham, Musa, dan nabi-nabi lainnya. Kita harus menjadi penakluk atau kita akan ditaklukkan. Yehezkiel menantang kita untuk mengalami sebuah penglihatan akan kuasa pengetahuan keabadian dan kekudusan Allah. Mempercayakan segala sesuatu kepada Allah. Mengerti akan jahatnya hati manusia. Menyadari bahwa kehadiran Allah akan selalu dinyatakan, termasuk supaya kita mengalami sebuah hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus, yang menyatakan bahwa perjanjian baru akan ditemukan melalui darahnya. Demikian sahabat cinta Alkitab, kita sudah membahas tentang kitab Yeskil. Sampai bertemu dalam kitab yang ke-26, kitab Daniel. Shalom.